Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Karnika, NPM 2021021030250, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D, dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti MPD. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Yang pertama, membacakan Quran surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Soal yang pertama, sebutkan 3 hukum bacaan tajwid beserta contoh dan alasannya. Yaitu yang pertama, wailul, mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas, wailul. Yang kedua, tilumazah, idgham bila gunah karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Yang ketiga, al-hutamah, al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang kedua, jelaskan pengertian Al-Quran dan manfaat mempelajarinya serta hadis keutamaan belajar Al-Quran. Yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan. Pengertian Al-Quran secara istilah ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkannya secara mutawatir, secara berangsur-angsur, dan membacanya termasuk ibadah seperti pada Quran surah Al-Isra yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ada berbagai macam keutamaan membaca Al-Quran bagi umat Islam. Membaca Al-Quran merupakan pedoman bagi orang muslim di seluruh dunia, dan membaca Al-Quran juga bisa memberi petunjuk kepada kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Dan Al-Quran pun juga termasuk ke dalam ibadah yang paling utama di antara ibadah yang lain. Tak heran makanya keutamaan membaca Al-Quran sangat paling utama. Dan bagi seseorang yang membacanya secara rutin, membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan dari 1 kebaikan itu berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Inna afdolakum man ta'allama Qur'ana awalamah, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian makhrajul huruf dan berikan contoh dari masing-masing tersebut. Makhrajul huruf adalah bentuk jamak dari kata makhraj yang secara bahasa berarti tempat keluarnya sesuatu. Jadi, makhrajul huruf merupakan tempat keluarnya huruf atau letak pengucapan huruf hijaiyah yang dibaca. Contohnya, al-jauf yang keluar dari lubang atau rongga mulut. Contohnya, alif dan waw ya. Yang kedua, al-halqu yang keluarnya dari tenggorokan atau kerongkongan, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak dari kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, al-aqsal halqi, pangkal tenggorokan, yaitu hamzah dan ha. Dan kedua, wasul halqi, pertengahan tenggorokan, yaitu huruf ha dan ain. Dan yang ketiga, adnal halqi, ujung tenggorokan, yaitu huruf khoin dan kho.
Yang ketiga, al-lisanu, lidah. Tempat keluarnya huruf hijaiyah dari lidah ada 18 huruf. Huruf yang pertama yaitu huruf qaf, dan yang huruf kedua huruf kaf. Huruf ketiga huruf jim, shin, lam, dan ya. Huruf keempat huruf dot. Huruf kelima lam, nun, ro, shot, sin, dal, ta, to, dot, sa, dan zal. Yang soal yang keempat, al-syafatain. Al-syafatain itu dua bibir. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari dua bibir, yaitu huruf fa dan mim serta ba. Yang kelima, al-khashum, pangkal hidung, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung. Yang pertama, nun bertasdid, mim bertasdid. Yang ketiga, nun sukun dibaca idgham bigunah, ikhlab dan ikhfa hakiki. Yang kelima, mim sukun bertemu dengan mim dan ba. Cukup sekian jawaban UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.